Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya mengundang setiap kita boleh menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kami tetap percaya meskipun saat ini kami belum hidup di dalam kondisi yang ideal. Meskipun kami di tengah-tengah ancaman berbagai macam bahaya, situasi yang tidak menentu. Tetapi Tuhan, kalau kami boleh jujur menghitung satu demi satu berkat Tuhan, maka kami melihat hidup kami ditopang oleh anugerah Engkau. Maka biarlah Tuhan kesadaran bahwa kasih penyertaan yang senantiasa memelihara kami, itulah yang mendorong kami saat ini. Kami bukan cuma sekedar memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kami juga mau belajar firman Tuhan, supaya hidup kami semakin boleh melihat Tuhan dengan lebih jelas lagi. Supaya hati kami boleh kembali digetarkan akan cinta-Mu. Dan kami mau kembali mempersembahkan diri kami hanya kepada Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati waktu perenungan kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu di tengah segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Dengar doa setiap kami Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita, baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik, dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang didasarkan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat ke-4 hingga ayat yang ke-8. Atau lebih tepatnya, saya akan membacakan Ulangan pasal ke-6, ayat 4, 5, 6, lalu saya lompat. Dan yang jadi fokus kita adalah ayat yang ke-8. Ulangan 6, 4, sampai 8. Saya akan membacakan bagi setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saya loncat ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang bukan sekedar membaca, tetapi hidup di dalamnya, hidup ditopang olehnya, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini tema kita berbicara tentang keluarga yang hidup dalam firman. Keluarga yang hidup di dalam firman. Nah, saya kira percaya kita tentu punya gambaran dan punya bayangan. Apa sih yang dimaksud hidup di dalam firman itu? Nah, mungkin gambaran kita adalah sebagai berikut. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Mungkinkah gambaran semacam ini juga menjadi gambaran setiap kita? Kita membayangkan kalau hidup di dalam firman, ya berarti banyak melakukan aktivitas rohani dong. Semakin sering membaca Alkitab, semakin sering berdoa, berarti itu kita sudah hidup di dalam firman. Dan kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang melakukan banyak kegiatan rohani itu sama artinya dengan orang yang hidupnya semakin rohani. Saya teringat dengan sebuah bacaan yang saya selalu ingat untuk mengingatkan diri saya, yaitu dituliskan oleh C.S. Lewis. Tulisannya berjudul Screwed Up Letter. Ini merupakan sebuah karya fiksi yang menceritakan bagaimana setan senior itu memberikan nasihat kepada setan junior. Dan di dalam salah satu penggalan akan tulisannya tersebut, si setan senior itu menuliskan surat kepada setan junior. Dia berkata demikian, kira-kira jangan larang orang Kristen itu untuk beribadah. Jangan larang orang Kristen itu untuk kemudian mencari Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, bahkan dorong mereka untuk semakin giat melayani. Maka si iblis junior ini kan bingung. Ini kenapa kok si setan senior memerintahkan hal yang semakin mendorong orang Kristen banyak melakukan kegiatan rohani? Diberitahukan alasannya.
Kamu dorong mereka mengerjakan. Kamu biarkan mereka hidup di dalamnya. Asalkan satu, pastikan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap hal yang dilakukan. Maka bukankah kisah itu mengingatkan kita, melakukan aktivitas semakin banyak tidak sama artinya dengan hidup di dalam firman dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kira-kira kesalahan yang sama yang juga dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka menerima bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat ke-8 yang tadi saya ajak kita bersama-sama membacanya. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda pada tangan, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Ketika orang Yahudi menerima firman Tuhan ini dan mereka berjuang untuk melakukannya, maka apa yang mereka kerjakan? Mereka betul-betul secara literal melakukannya, yaitu mereka membuat sebuah kotak untuk diletakkan pada lengan dan juga diletakkan pada dahi, yang selama ini kita kenal sebagai tefillin. Kita bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi bahkan sampai saat ini untuk kemudian mengerjakan bagian firman Tuhan ini. Saya ingin percaya tidak ada yang salah dengan kita melakukan semua hal tersebut. Tidak ada yang salah. Saya bahkan sebenarnya pingin membeli tefillin dan pingin juga memakainya. Untuk apa? Saya ingin percaya semua itu kita pakai tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akan hidup ini harus bergantung pada firman, dan hidup ini harus mengerjakan firman Tuhan. Itu tujuannya. Ditaruh di lengan, ditaruh di dahi, betul-betul ada bendanya untuk mengingatkan kita, karena kita ini sering lupa. Jadi saya akan percaya tidak ada salahnya hal seperti itu. Dan bukankah sebenarnya banyak guru-guru sekolah minggu juga mendidik anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, dengan cara yang serupa. Setiap kali selesai pelajaran, selalu ada aktivitas yang dikerjakan dan bisa dibawa pulang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan. Jadi tidak ada yang salah dengan tefillin ini. Tidak ada yang salah menaruh di dahi dan menaruh di lengan, itu tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita berpikir bahwa dengan saya taruh di lengan, dengan saya pasang di dahi, berarti saya sudah melakukan apa yang diperintahkan, itulah kesalahannya. Belum tentu kita pasang, kita taruh, betul-betul hidup kita adalah hidup yang sudah bergantung kepada firman Tuhan. Sehingga hari ini saya ingin percaya, hidup di dalam firman bukan berbicara tentang melakukan aktivitas rohani semata, tetapi justru kita didorong dan diajak untuk melakukan seluruh kegiatan secara rohani atau spiritual. Kalau boleh saya ulangi dengan sebuah kalimat yang sedikit berbeda, saya akan mengatakan demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup di dalam firman, yang berarti bukan melakukan semua kegiatan rohani secara rutin dan rajin saja, tetapi yang jauh lebih penting, kita dipanggil untuk melakukan semua hal, semua pekerjaan, semua bagian kehidupan kita secara rohani. Bukan melakukan semua pekerjaan rohani dengan rajin saja. Saya katakan saja berarti itu pun juga baik untuk dikerjakan dan dilakukan. Tetapi kita melakukan semua hal secara rohani. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, jika kamu makan, jika kamu minum, jika kamu melakukan segala sesuatu yang lain, kerjakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan semua hal secara rohani. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana ya caranya supaya saya tuh melakukan seluruh hal di dalam kehidupan saya itu secara rohani? Yang pertama, saya mengajak kita memperhatikan frasa haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Firman Tuhan itu menjadi standar untuk kita itu melihat, menilai, mengevaluasi, dan memutuskan segala sesuatu. Sekali lagi, firman ini diberikan, Tuhan meminta kita untuk meletakkan Taurat itu di dahi kita, supaya firman Tuhan itu menjadi cara pandang kita untuk melihat, menilai, mengevaluasi, dan memutuskan segala sesuatu.
Yang menjadi pertanyaan adalah, kita selama ini melihat, mengevaluasi, dan memutuskan itu berdasarkan apa? Ada orang-orang yang memutuskan melihat segala sesuatu dan memutuskannya berdasarkan prinsip untung atau tidak. Saya tidak berbicara ini untuk orang-orang di luar daripada kekristenan, orang-orang yang bukan menjadi umat Tuhan, baik mereka yang sekularis, ataupun mereka yang berasal dari keyakinan lain. Bahkan saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya juga prinsip hidupnya itu adalah untung atau tidak. Termasuk ketika belajar firman Tuhan, mereka akan mencoba memilah dan memilih manakah yang menguntungkan, manakah yang tidak menguntungkan. Maka ketika mereka hidup di dalam sebuah prinsip ini, untung saya kerjakan, kalau rugi saya tidak kerjakan, lalu diajari, berikanlah persembahanmu, maka Tuhan kemudian akan melipat kali gandakan semua hal tersebut. Dan mereka mempercayai kebenaran tersebut. Maka apa yang dikerjakan dan dilakukan? Ya sudah, semuanya diserahkan. Mereka dengan royal mempersembahkan. Karena apa? Bukan karena mereka cinta Tuhan, bukan karena mereka setia kepada Tuhan, tetapi karena dapat keuntungan. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang kemudian belajar firman Tuhan. Tahu firman Tuhan mengajarkan, kasih musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Lalu di dalam pengalaman hidupnya dia disakiti, dia dilukai dengan begitu dalam. Bukankah seringkali menghadapi firman Tuhan ini, kita bisa berkata, nanti dulu ya, nampaknya saya belum siap untuk mengerjakan. Yang sebenarnya itu adalah semua gambaran atau bahasa halus untuk berkata, saya tidak mau mengerjakan, karena itu merugikan saya. Atau mungkin pengalaman ketika kita harus berbisnis, dan kita tahu firman Tuhan mengajak kita untuk hidup berintegritas, hidup jujur sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tetapi kita tahu, kejujuran itu mengandung konsekuensi. Hidup benar itu belum tentu akan membawa kita pada kenikmatan. Sehingga di tengah-tengah pilihan, saya harus rugi. Saya harus kemudian membiarkan diri saya menanggung konsekuensi yang tidak menyenangkan. Maka lebih baik kita tidak mengerjakan firman Tuhan. Maka sebenarnya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang hidupnya, prinsipnya itu bukan firman Tuhan. Prinsipnya itu untung atau tidak. Atau ada orang-orang lain yang kemudian prinsipnya bukan untung atau tidak, tapi prinsipnya itu menyenangkan atau tidak. Bisa jadi dua hal ini saling bergabung menjadi satu. Yang menguntungkan, itulah yang menyenangkan. Tetapi kadangkala yang membedakan menguntungkan dan menyenangkan ini adalah bisa jadi hal itu merugikan, tetapi mereka mendapatkan kesenangan atasnya. Sehingga mereka tetap mengerjakan sesuatu itu meskipun harus menanggung kerugian, asalkan mereka mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Sebagai contoh, saya pernah berjumpa dengan seseorang yang mempunyai koleksi mainannya begitu banyak. Dan ini bukan sekedar mainan yang dibeli dengan harga yang murah. Saya tanya, kira-kira berapa harga mainanmu satu ini? Dan dia berkata, minimal itu 500 juta, 500.000. Maka ketika saya mencoba melihat di dalam ruangannya itu, ruangan kantornya yang begitu banyak mainan, maka saya prediksi, ini bukan uang yang kecil yang dikeluarkan. Maka saya tanya, oh ini semua dibeli, dikoleksi, untuk kemudian nanti dijual kembalikah ketika barang ini sudah menjadi langka, sehingga menghasilkan uang? Maka orang itu berkata, oh bukan, saya tidak akan jual semua koleksi saya ini. Ini koleksi saya, ini kesenangan saya suka semuanya ini. Maka saya bertanya, berarti kan kamu harusnya kehilangan banyak uang. Uang yang bisa kamu pakai untuk hal lain, kamu pakai untuk ini, harusnya kamu rugi dong. Dan dia berkata, ya kalau itu dianggap rugi, gak apa-apa. Yang penting saya senang. Ada orang-orang yang cara pikirnya seperti itu. Dia memutuskan sesuatu, melihat segala sesuatu berdasarkan menyenangkan atau tidak. Atau yang ketiga, bisa jadi ada orang-orang itu menilai dan memutuskan segala sesuatu itu sekedar karena itu berbuat salah atau tidak. Itu melanggar hukum atau tidak. Kalau itu melanggar hukum, tentu saja saya tidak mengerjakan. Kalau itu bersalah, saya tidak ikut-ikutan. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah moralitas yang baik. Ini moralitas yang baik. Yang saya harus katakan, ini sesuatu hal yang layak untuk dihidupi. Tetapi saya yakin dan percaya kekristenan dipanggil bukan cuma sekedar untuk tidak mengerjakan sesuatu yang salah,
Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, dipanggil untuk melakukan seperti yang Yesus kerjakan, yaitu mengorbankan diri untuk memberikan dampak bagi orang lain. Mengorbankan diri melayani sesama supaya orang lain itu disenangkan. Bertindak aktif, bukan bertindak pasif. Tetapi ada orang-orang yang ya pokoknya sekedar tidak berbuat salah, itu cukup. Dan itu yang menjadi cara dia hidup. Dia lihat ini kalau salah ya tidak usah dikerjakan. Lalu apa yang dilakukan? Ya paling tidak saya diam-diam saja. Dan berpikir bahwa kalau saya sudah demikian, saya sudah menjadi orang baik. Namun hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk belajar melihat, menilai dan mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Bagaimana sih sudut pandang firman Tuhan tersebut? Kalau boleh saya bantu rangkumkan dan kategorikan, maka kita bisa belajar prinsip 3B. 3B. Yang pertama adalah prinsip benar atau kebenaran. Dan yang dimaksudkan kebenarannya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam wahyunya yang diberikan kepada setiap kita. Berdasarkan siapakah dia, karakternya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, maka yang benar adalah kita hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang suci, maka kita harus hidup di dalam kesucian. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni, maka kita harus hidup di dalam pengampunan. Ini adalah prinsip kebenaran sesuai dengan karakter Allah itu. Tetapi bukan cuma sekedar karakter Allah, tetapi juga sesuai dengan kehendaknya atau panggilannya yang diberikan bagi setiap kita. Orang benar adalah orang yang kemudian menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam dirinya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itulah yang dikerjakan. Dia hidup bukan berdasarkan agenda pribadinya, tetapi dia rindu di dalam segala hal yang dikerjakan. Dia semakin melakukan kehendak Tuhan. Dia semakin mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam rumah tangganya, baik di dalam studinya. Dia melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Sehingga disitulah hidup kita menjadi hidup yang benar. Ini prinsip yang pertama. B yang pertama. Dan prinsip yang kedua, yaitu prinsip baik. B yang kedua ini baik. Kebaikan. Ada orang berkata bahwa yang dimaksudkan kebaikan adalah sesuatu hal yang berdampak untuk orang lain. Tentu saya setuju. Itu salah satu cara kita memahami apa yang dimaksud dengan kebaikan. Tetapi dalam bagian ini saya ingin mengajak kita melihat kebaikan bukan sekadar berbicara mengenai dampak, tetapi bicara mengenai ketepatan. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Maka tidak heran, belum tentu orang yang memberi itu adalah orang yang baik. Pertanyaannya adalah tergantung. Yang diberi itu seperti yang dia butuhkan atau tidak. Kalau misalkan saya sebagai pengkhotbah dan misalkan di dalam posisi tidak di dalam jarak jauh, saya berkhotbah langsung datang ke gereja, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Lalu selesai berkhotbah, saya kemudian tanya, Bapak haus nggak? Lalu kemudian saya berkata, oh saya haus. Oke, ini Pak, nasi goreng untuk Bapak. Maka Bapak Ibu kalau ditanya, dia baik nggak? Saya kan berkata tidak. Orang yang memberi itu tidak baik. Kenapa? Saya sudah jelas, dia tanya jelas, Bapak haus tidak? Saya katakan haus. Lalu yang diberikan adalah nasi goreng. Dan dia katakan, Pak, ini nasi goreng terenak seluruh Serpong, bahkan seluruh Jakarta, Jabodetabek, seluruh Indonesia. Saya tetap katakan ini tidak baik. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang lain adalah misalnya ada orang berbuat salah kepada kita. Ada orang melakukan perbuatan jahat kepada kita, atau orang kemudian melanggar sesuatu kepada kita. Maka orang dunia atau pada umumnya orang akan berkata, wah dia baik ya. Karena apa? Responnya diam saja. Dia dijahatin ya dia diam saja. Dia melihat orang itu melakukan itu yang merugikan dia ya dia diam saja. Maka ketika orang berkata bahwa itu perbuatan baik, saya katakan tidak. Itu bukan baik. Itu lemah. Yang baik adalah ketika ada sebuah kejahatan harus dikatakan itu jahat. Ketika ada dosa itu harus ditegur. Ketika ada orang berbuat keliru harus dievaluasi. Itulah kebaikan. Melakukan sesuatu yang memang diperlukan.
Dan ketika kita hidup mengerjakan kebaikan ini, maka pada waktu itulah kita hidup berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Dan B yang ketiga adalah bangun atau membangun. Firman Tuhan mengajar kita untuk belajar membangun kehidupan baik, kehidupan diri kita sendiri, atau membangun kehidupan sesama. Supaya apa? Semakin menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Maka orang yang hidupnya adalah berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Setiap kali dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan mempertimbangkan apakah ketika aku mengerjakan hal ini, aku kemudian membangun hidupku dan membangun hidup orang lain. Dan yang maksud membangun adalah apakah menolong aku semakin bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan menolong orang lain belajar mengenal Yesus Kristus dan belajar dipertumbuhkan menjadi semakin serupa Dia. Inilah prinsip-prinsip yang kemudian harus dipegang dan dihidupi ketika kita hidup berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara di dalam konteks keluarga, maka yang perlu kita pikirkan adalah sebagai orang tua, apakah hidup kita adalah hidup yang kemudian menerapkan prinsip benar, prinsip baik, dan prinsip bangun di dalam menghidupi kehidupan keluarga kita, terkhusus di dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai pasangan suami istri, apakah kita sudah hidup benar, hidup baik, dan hidup membangun pasangan kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus? Apakah kita sebagai anak sudah menjalankan hidup prinsip benar, prinsip baik, prinsip membangun kehidupan keluarga kita, orang tua kita, supaya melalui kehidupan kita mereka mendapatkan berkat Tuhan, mereka mendapatkan anugerah Tuhan, mereka dipertumbuhkan. Maka disinilah kita perlu belajar mencoba mengevaluasi, apakah sebagai keluarga kita sudah hidup berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup dalam kebaikan, dan kita hidup saling membangun satu dengan yang lain. Dan bagian firman Tuhan selanjutnya mengingatkan kita, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8a, untuk mengikatkan firman itu di tangan atau di lengan. Yang artinya apa? Yaitu firman itu kemudian harus menjadi dasar untuk segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar menjadi sebuah teori, tetapi firman itu kemudian harus ternyata di dalam tindak tanduk kehidupan kita. Bukan sekedar berteori, tetapi kita dipanggil untuk kemudian beraksi. Kita bukan sekedar dituntut untuk belajar untuk semakin mendapatkan banyak pengetahuan. Saya dan percaya itu penting. Karena tanpa belajar kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Tanpa belajar kita tidak mungkin mengetahui apa menjadi rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan lebih lagi. Tetapi hanya belajar tanpa kemudian kita mau mencoba mempraktekkan, melakukan kebenaran yang sudah dilakukan, maka itu adalah sesuatu hal yang kosong, tidak berarti. Dan bukan itu yang kita lihat ditegur oleh Tuhan Yesus dari kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka yang banyak tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Digambarkan bahkan dengan ilustrasi seperti kuburan yang dilabur putih, di luarnya bagus, tetapi di dalamnya itu kosong. Maka prinsip hari ini, firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar bukan sekedar berteori, tetapi juga mau beraksi, melakukan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang mungkin sulit untuk kemudian dikerjakan. Mungkin kita bertanya, kalau gitu bagaimana ya kita melakukannya? Kalau memang itu sulit, terus apa yang mendorong kita? Bapak Ibu, saya kira percaya firman Tuhan ketika kita kerjakan dan ketika kita lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan mampu menolong kita. Bukan sekedar mengenal Tuhan berdasarkan teori demi teori, tetapi melihat Tuhan itu nyata secara langsung. Apa yang sudah kita pelajari di dalam pembekalan Alkitab kita, apa yang sudah kita ketahui dalam firman Tuhan yang kita gali, bahkan seminar yang kita ikuti, itu sekarang nyata bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya yakin dan percaya itu yang akan menguatkan setiap kita. Karena pada akhirnya kita tahu ini bukan teori, ini bukan cuma sekedar ucapan kosong, ini bukan lip service, tapi ini benar-benar
Tuhan yang hidup. Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Dan itulah ya Bapak Ibu yang saya percaya. Mungkin pengalaman yang pernah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Setidaknya saya pernah mengenal seorang rekan yang mengalami pengalaman seperti ini. Ayahnya jatuh sakit dengan kondisi sakit yang koma, tidak sadarkan, hidup ditopang dengan berbagai macam alat. Bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Di waktu-waktu awal keluarga mendukung, mensupport, memberikan pengharapan, kekuatan. Tetapi setelah lewat beberapa tahun, keluarga besar dari sang istri itu datang. Dan kemudian melihat kondisi sang suami yang tidak berubah. Mereka berkata, sudahlah, sudah lewat sekian tahun. Apa yang kau harapkan? Lepaskan saja semua alat-alat ini. Biarkan dia pergi. Maka kehidupanmu yang selama ini harus membiayai ini, tidak perlu lagi membiayai. Kami keluarga besar akan tetap support kamu untuk membantu menghidupi keluargamu, anak-anakmu. Tapi lepaskan suamimu ini. Si istri menghadapi permintaan itu, dia tidak langsung menjawab. Ketika semua keluarga sudah berkata itu, lalu mereka pulang, keluarga besar pulang, si istri ini mengajak anak-anaknya ini untuk berdoa. Berlutut, berdoa. Memohon Tuhan, mencari kehendak Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya pada sekian lama setelah berdoa, sang istri itu menjawab keluarga besarnya demikian. Saya tidak akan melepaskan alat-alat penunjang kehidupan. Kenapa? Karena ya satu sisi secara medis, suami ini masih dikatakan dokter sadar dan hidup. Bukan sudah mati otak, atau bukan sudah tidak lagi kemudian hidup secara medis. Tetap masih hidup. Meskipun sulit tetapi ditopang alat itu, dia tetap hidup. Tetapi di sisi lain, apa yang membuat saya tetap mempertahankan adalah kepercayaan saya. Kalau Tuhan memang mau panggil suami saya pulang, Tuhan itu yang memberi, maka Tuhan sanggup mengambil. Maka Tuhan sanggup mencabut nyawanya tanpa perlu saya melepaskan alat-alat tersebut. Tetapi kalau Tuhan belum mau memanggil suami saya pulang, maka Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan mampukan saya menanggungnya. Bapak Ibu, jawaban itu spontan membuat keluarga besar ini marah. Dan yang saya dengar cerita dari rekan saya ini, keluarga ini tidak lagi menunjang kehidupan keluarga ini dengan biaya-biaya. Mereka membiarkan dan mencoba melihat bertahan berapa lama engkau. Dan Bapak Ibu, yang mengejutkan ini bukan bertahan setahun, 2 tahun. Total kalau saya tidak salah hitung, kira-kira 13 tahun. 13 tahun. Dan itu bukan waktu yang pendek. Dan saya ingat ketika ibadah tutup peti itu dilakukan, suami ini meninggal setelah 13 tahun tanpa dicabut alat-alatnya. Dan ketika tutup peti itu terjadi, selesai semua prosesi, si anak itu bersaksi dan berkata, Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan keluarga kami. Dan dia melanjutkan dengan berbagai macam cerita. Tapi yang menarik perhatian saya adalah kalimat itu, Tuhan itu sungguh baik. Dan setelah selesai dia bersaksi, dia duduk, saya kemudian mendekati dan saya bertanya, kamu kok bersemangat sekali? Kamu kok sangat antusias ketika berkata Tuhan itu sungguh baik? Lalu kemudian dia ceritakan pengalaman yang tidak mudah, 13 tahun. Di tengah-tengah keluarga yang tidak kaya, di tengah-tengah tidak ada support dan dukungan baik secara moral, apalagi dana dari keluarga besar. Dia berkata, keluarga kami pun juga betul-betul harus menangis. Kadang-kala kami tidak tahu harus berbuat, apalagi tidak ada lagi uang di tangan, jangankan di tabungan, tidak ada, semua sudah habis. Apa yang bisa dijual sudah kami jual. Yang bisa dilakukan, yang diajarkan oleh mama saya cuma satu, kami berlutut dan berdoa. Dan kemudian kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini sudah batas, Tuhan, jemputlah dia pulang. Tapi kalau belum, Tuhan, cukupkan kami. Cukupkan kami. Dan dia berkata, 13 tahun, saya melihat dengan jelas, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami 1 detik pun.
Ada kebutuhan, kami berdoa, Tuhan cukupkan. Ada lagi kebutuhan, kami berdoa, Tuhan cukupkan. Tidak pernah berlebih, tapi setiap kali ada kebutuhan, Tuhan cukupkan. Sehingga dia berkata, selama ini aku tak belajar, Tuhan itu hidup. Di anggota paduan suara berkata, saya sering berkata, He lives, He lives. Tetapi 13 tahun itu sungguh-sungguh membuat saya, ketika sekarang bernyanyi He lives, saya tahu ini bukan sekedar teori. Inilah kebenarannya. Bapak Ibu, itulah yang saya ingin percaya. Ketika kita hidup menjalankan kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada setiap kita, firman Tuhan kembali menolong kita melihat Tuhan dengan lebih jelas, melihat anugerah Tuhan dengan lebih jelas. Dan disitulah kita ditakjubkan. Dan disitulah kita kembali didorong untuk terus-menerus hidup tunduk kepada Dia, terus-menerus hidup mengasihi Dia, dan hidup bagi Dia. Bukan sekedar berbicara, tidak berteori, tetapi beraksi. Tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk melakukan semua kebenaran itu, bukan sekedar sebagai reaksi, tetapi sebagai tanda kasih. Saya ulangi ya, kita perlu mengerjakan kebenaran-kebenaran Tuhan itu, bukan sebagai sebuah reaksi, tetapi sebagai tanda kasih. Apa sih yang dimaksudkan reaksi? Reaksi itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan menunggu orang itu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Itu reaksi. Oke? Ketika ada orang beraksi, maka kita bisa memberikan reaksi. Tanpa ada aksi awal, maka tidak ada reaksi. Maka ketika kita berprinsip, kita itu reaksi aja. Kita menunggu orang berbuat baik, baru kita melakukan segala kebaikan-kebaikan yang firman Tuhan ajarkan. Maka saya percaya, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak karena dosa ini, kita tidak mungkin berbuat baik. Kenapa? Karena kalau semua orang itu menunggu, atau semua orang itu berprinsip reaksi, maka siapakah yang menjadi aksi pertama? Adakah orang yang menjadi aksi pertama? Mungkin jawabannya ada. Orang-orang yang berprinsip investasi. Kalau tidak reaksi, prinsipnya investasi. Apa itu investasi? Saya lakukan dulu, baru kemudian saya akan menuai hasilnya. Kalau orang yang reaksi adalah saya tunggu dulu, baru saya berikan sesuatu. Tapi orang investasi, saya berikan dulu, saya lakukan dulu, baru saya nantikan orang lain membalas saya. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah dunia yang rusak karena dosa ini, maka bukankah kita mendapati? Belum tentu orang itu membalas tindakan kita dengan kebaikan. Belum tentu orang itu melakukan tindakan atau membalas perbuatan baik kita dengan kebaikan juga. Bisa jadi dia membalas kebaikan, tetapi nggak seperti yang kita bayangkan. Atau bahkan yang lebih parah, dia membalas dengan kejahatan. Maka kalau kita berprinsip investasi, maka bukankah kita nggak mau invest yang rugi? Kita nggak mau investasi yang bodong, yang tidak menghasilkan apapun. Nggak heran orang-orang seperti ini pada akhirnya juga sama. Kalau saya sudah invest, tetapi orang tidak membalas seperti yang saya harapkan, orang justru menyakiti hati saya, maka di titik itulah kita kemudian akan menjadi lemah. Kita kemudian akan menyerah dan berkata, ya sudah, buat apa saya mengerjakan semua hal ini? Maka orang yang bertindak reaksi ataupun investasi, ini bukanlah orang yang bertindak kebenaran dengan tepat. Maka firman Tuhan ini mengajak kita harus melakukan kebenaran. Karena apa? Karena kasih yang Tuhan telah berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa yang kita akan balaskan kepada Tuhan. Dia tetap memberikan yang baik, bahkan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Maka mengingat kasih itulah, kasih yang tidak terbatas itulah, kasih yang kekal itulah, itu yang menjadi dasar dan kekuatan kita, kemampuan kita. Untuk apa? Ketika orang belum memberi, kita beri terlebih dahulu. Bukan karena kita investasi, tetapi karena kita menyalurkan berkat-berkat Tuhan, menyalurkan kasih yang sudah kita rasakan dengan berlimpah kepada orang lain. Dan di situ kita tidak dipengaruhi dari apa yang dikerjakan orang kepada kita. Karena mata kita memandang kepada Tuhan yang memberikan kasih itu terus menerus kepada setiap kita. Dan bukankah itu yang juga dituliskan
di dalam bagian firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel. Ketika Tuhan memerintahkan kau harus mengerjakan, mengikatkan menjadi tanda di tangan. Bagian ini didahului dengan sebuah proklamasi. Apa proklamasinya? Dengarlah hai orang Israel. Pasal 6 ayat keempat. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Asa. Dan kalau kita perhatikan, LAI menuliskan kata Tuhan dengan huruf besar semua. Tuhan. Yang artinya apa? Ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani YHWH yang seringkali dibaca Yahweh. Ini merupakan sebuah nama yang unik. Nama yang memang Allah berikan secara khusus kepada orang Israel. Sebagai apa? Sebuah tanda kepada orang Israel. Bahwa nama Allah yang inilah, Sang Yahweh inilah. Dia adalah Allah yang membentuk engkau. Dia adalah Allah yang memanggil engkau. Dia adalah Allah yang menebus engkau. Dia adalah Allah yang mengingat perjanjiannya dengan nenek moyangmu. Memelihara, menjaganya sampai selama-lamanya. Maka nama ini mengingatkan orang Israel betapa Allah itu baik, betapa Allah itu setia, betapa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dan itulah yang menguatkan mereka, yang menjadi fondasi dasar. Hei orang Israel, dengarlah kepada Tuhan yang setia, kepada Tuhan yang sudah berbuat kasih kepada engkau, membebaskan engkau dari tanah Mesir. Maka kerjakanlah semua kebenaran-kebenaran itu. Jadilah berkat sebagaimana yang Tuhan telah panggil engkau menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kebenaran-kebenaran itu kita kerjakan bukan sebagai reaksi, bukan sebagai investasi, tetapi sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Perbuatan baik kita memang kita berikan untuk orang. Apa yang kita lakukan memang kita bagikan bagi sesama kita. Tetapi bukan karena mereka. Dan bukan sekedar demi mereka. Tetapi kita melakukan karena kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau meresponi dengan mengasihi Tuhan. Dengan memberikan segala sesuatu kepada Dia. Maka tidak heran, disambung di ayat kelima dengan perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya mengajak setiap kita memperhatikan video ini untuk menjadi pembelajaran kepada setiap kita. Bagaimana harusnya kita mengasihi Tuhan dengan berbuat kebenaran. Kebenaran itu kita kerjakan dalam rangka mengasihi Tuhan kita. Pak, tolong Pak, kasihani saya Pak. Minta makan Pak, lapar Pak. Ditolong gak ya? Tapi kalau aku tolong, siapa tahu nanti kalau aku butuh, ada yang juga mau nolong aku. Yaudah deh, aku tolong deh Pak. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan perbuatan baik tidak mendapat balasannya. Maka itu Tuhan menjanjikan juga kepada orang Israel di ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ini bukan ajaran supaya kita berbuat baik demi mendapat sesuatu, tetapi ini adalah janji Tuhan yang, kata orang Jawa Timur, buai pol, yang akan memberkati mereka yang setia kepadanya. Pak, tolong Pak, kasihani saya Pak, minta makan Pak, lapar Pak. Ditolong gak ya? Mending tolong aja kali ya. Ntar kalau aku gak nolong, aku nanti dikutuk sama Tuhan. Nanti berkatku diambil sama Tuhan. Ya udah deh Pak, nih aku tolong deh Pak, aku tolong. Pak, tolong Pak, kasihani saya Pak, minta makan Pak, lapar Pak. Oh sebentar Pak, saya tolong Pak, karena Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah memberikan banyak hal untuk saya. Nah ada juga titipan berkat buat Bapak dari Tuhan. Ini Pak, berkatnya Pak.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, saya yakin dan percaya bahwa apa yang dirasakan orang Israel ketika diingatkan bahwa mereka punya Allah Yahweh yang menjaga, memelihara hidup mereka, saya percaya perasaan yang sama juga bisa kita rasakan, bahkan sebenarnya lebih lagi. Karena apa? Karena ada pengalaman-pengalaman yang sama antara kita dengan orang Israel. Yang pertama adalah kita punya pengalaman yang sama di dalam didengarkan keluhan dan pergumulan kehidupan setiap kita. Sama seperti orang Israel ketika mereka mengeluh karena mereka diperbudak. Mereka menjerit kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan mereka. Dan Tuhan kemudian menjawabnya. Bukankah itu yang juga terjadi? Pengalaman-pengalaman itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita menjerit, kita memohon, Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan kemudian menjawab pergumulan-pergumulan kita. Apalagi pergumulan atas dosa, atas kejahatan, dan atas maut. Sehingga sama seperti orang Israel bukan cuma didengarkan, tetapi Tuhan juga membebaskan mereka dari perbudakan itu. Bukankah Tuhan juga pada akhirnya melepaskan kita dari belenggu dosa? Tuhan melepaskan kita dari belenggu si jahat. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan atas maut. Sehingga kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Bukankah sama pengalamannya? Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bukan cuma bisa merasakan. Tetapi yang kita rasakan harusnya lebih dari pengalaman orang Israel. Karena apa? Karena orang Israel mengalami semua hal tersebut hanya berdasarkan sebuah ritual penyembelihan anak domba. Dengan penyembelihan anak domba, mereka dilepaskan dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan. Anak domba menjadi simbol akan kemenangan mereka. Mereka punya janji Tuhan, dan Tuhan menyatakan melalui anak domba. Tapi bukankah yang kita miliki sekarang jauh lebih daripada itu? Karena kita bukan harus mempersembahkan anak domba, tetapi Allah sendiri yang telah mempersembahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus. Bukan upaya dari kita yang mengerjakan, baru kemudian Tuhan melepaskan. Tapi Tuhan yang mengerjakan. Dan Tuhan yang mengerjakan dengan total. Dia memberikan kasihnya yang total. Putra tunggalnya diserahkan. Dan Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk mau mati menanggung setiap dosa-dosa kita. Maka saya yakin dan percaya pengalaman ini membuat kita harusnya bisa menghayati lebih dalam. Dan kita bisa lebih bersyukur akan besarnya kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi bukan cukup sampai di situ. Sama seperti orang Israel, ditolong oleh Tuhan dengan karya-karya yang ajaib. Bukankah di dalam pengalaman hidup kita juga mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan? Baik yang mungkin sifatnya natural, bahkan mungkin yang sifatnya lebih khusus, bahkan sampai ada mengalami mujizat. Kita pun juga pernah mengalaminya. Sama seperti Israel yang disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Bukankah kita disertai, tetapi kita lebih. Karena yang menyertai kita bukan sekedar tanda-tanda alam, tetapi yang menyertai kita adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang tinggal diam di dalam hati setiap kita. Allah Roh Kudus yang dicurahkan untuk apa? Memeteraikan kita. Tinggal di dalam Tuhan, menolong, menguatkan kita, menghibur kita, menopang kita, dan mengubahkan hidup kita dari dalam. Sehingga kalau kita mampu hidup di dalam firman, seperti yang telah kita pelajari, maka saya yakin dan percaya itu bukan terjadi sekedar karena kemampuan kita, kehebatan kita. Kalau memperhatikan tadi, kita dituntut, kita hidup bukan sekedar melakukan semua kegiatan rohani, tetapi melakukan seluruh kegiatan secara rohani. Bukankah langsung kita berpikir, rasanya kok nggak mungkin ya, rasanya kok berat ya, rasanya kok sulit ya. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal, Roh Kudus lain bekerja terus-menerus mengingatkan kita, menolong kita, menopang kita, menguatkan kita, menegur kita. Sehingga perubahan itu terjadi karena Dia. Maka hari ini dengan dasar anugerah, pengampunan, penebusan, penyertaan yang telah diberikan bagi setiap kita, mari Bapak Ibu, kita serahkan hidup kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Yaitu bukan sekedar melakukan semua kegiatan-kegiatan spiritual yang baik itu, tetapi kita mau hidup, melakukan segala sesuatu
secara rohani untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi kami sadar betapa tidak mudahnya kami hidup terus-menerus di dalam firman Tuhan. Tidak mudah kami hidup di dalam kebenaran. Tidak mudah kami hidup dalam kebaikan. Tidak mudah kami hidup kemudian berubah. Tetapi kami tahu karena topangan anugerah Tuhanlah itu akan terjadi dalam hidup setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk beraksi, melakukan kebenaran di tengah-tengah berbagai macam konsekuensi yang tidak mudah. Tapi Tuhan, kami tahu dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, Engkau akan memampukan dan menolong kami untuk hidup, menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka ini setiap kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berserah diri. Amin.